Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan baik bagi kita, Dia mengasihi kita, dan Dia merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Tetap percaya, tetap berserah, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Dan bersama saya Pendeta Daniel Edwin, kami mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan, lalu kemudian berdoa syafaat sebentar. Kami percaya bukan kebetulan saudara menemukan video ini. Ini merupakan rancangan Tuhan supaya kita semua mengalami segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan. Haleluya. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah hidup sebagai baitnya Tuhan. Sebentar kita akan lihat 7 kekuatan hidup sebagai baitnya Tuhan. Kita itu adalah baitnya Tuhan. Lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-21. Di situ dikatakan yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Dan kita ini adalah tubuh Kristus. Dan itu berarti sebagai tubuh Kristus, kita adalah tempat tinggalnya Tuhan, baitnya Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan bahwa tahukah kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam kamu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kamu, berdiam di dalam kamu. Jadi kita ini adalah tempat tinggalnya Tuhan. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Di situ dikatakan bahwa di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Tuhan, dan di dalam Roh kita ini tempat tinggalnya Kristus. Haleluya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 16 sampai seterusnya, di situ dikatakan bahwa kita adalah bait dari Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Beberapa waktu lalu kita umat Tuhan di Indonesia maupun di seluruh dunia dihebohkan dengan keputusan dari pemerintah Turki yang mengubah gereja Ortodoks Hagia Sophia dijadikan masjid. Gereja Hagia Sophia ini gereja yang megah di Turki. Lalu kemudian oleh pemerintah Erdogan dirubah menjadi masjid. Saudara, apapun itu, Tuhan tidak tinggal di bangunan buatan manusia. Tuhan tinggal di dalam hidup kita, umat Tuhan. Orang yang percaya merupakan tempat tinggalnya Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat 7 kekuatan hidup sebagai tempat tinggalnya Tuhan, hidup sebagai baitnya Tuhan, berdasarkan Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan baca dulu Matius pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Yang pertama, saudara, kita memiliki kekuatan rancangan Tuhan. Kisah Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17 merupakan rancangan Tuhan. Itu sebabnya di ayatnya yang ke-12 di situ dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dia sengaja masuk bait Allah.
Dia sengaja, dia merencanakan, dia atur jadwal, dan hari itu dia sudah tentukan, aku akan masuk bait Allah. Dengan kata lain, kita memiliki kekuatan rancangan Tuhan. Tuhan merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan merencanakan, dia sengaja, dia berinisiatif, dia atur, dia manage sedemikian rupa supaya kita mengalami kehendak Tuhan. Saudara, anugerah Tuhan direncanakan terjadi atas hidup kita, dan itulah kekuatan rencana Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita memiliki kekuatan kekudusan. Kita sebagai tempat tinggalnya Tuhan, kita memiliki kekuatan kekudusan Tuhan. Mari lihat di dalam Matius pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-12 tadi. Di situ dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ada banyak orang yang menajiskan halaman bait Allah, dan Yesus datang. Dia menghancurkan semua, dia menyingkirkan semua hal yang najis itu, karena dia tahu tempat tinggalnya Tuhan, baitnya Tuhan itu kudus. Saudara, pada waktu kita dilahirkan baru oleh Kristus, kita adalah pribadi yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah terjadi atas hidup kita. Sekarang ini, oleh kuasa tubuh dan darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, kita sudah dikuduskan, kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, dan kemuliaan Kristus sudah ada pada kita. Kita memiliki kekuatan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan sebagai orang yang dijadikan Tuhan tempat tinggal, maka kita memiliki kekuatan kekudusan Tuhan. Kita sudah disucikan, iblis tidak bisa mengganggu orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita memiliki yang namanya kekuatan doa. Di dalam pembacaan ini, di ayat yang ke-13, di situ dikatakan, Yesus sendiri berkata, rumahku rumah doa. Dengan kata lain, di bait Allah, di tempat tinggalnya Tuhan, ada kekuatan doa. Waktu kita berdoa, Tuhan mendengar. Tapi bukan cuma sekedar dia mendengar, tetapi dia senang sekali dengan doa kita, dan dia menjawab doa kita. Saudara, kekuatan kita sebagai tempat tinggalnya Tuhan adalah doa. Waktu kita berdoa, ada kuasa Tuhan di dalam doa kita, karena doa kita didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan membatasi dirinya dengan menjawab setiap pergumulan kita ketika kita berdoa. Sebenarnya Tuhan itu tak terbatas, tapi Tuhan senang sekali ketika dia mendengarkan umat Tuhan berdoa kepadanya. Waktu kita berdoa, itu menyenangkan hati Tuhan, dan itulah kekuatan kita sebagai orang yang menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekuatan yang keempat adalah kekuatan pemulihan. Di dalam ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan begini, maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lemah, orang-orang yang sakit. Mereka masuk bait Allah dan disembuhkan oleh Tuhan. Ada pemulihan di bait Allah. Di bait Allah, Yesus mendemonstrasikan, karena ada Yesus di dalam, karena ada Yesus di situ, maka apapun yang menjadi sakit, penyakit, kelemahan disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kita memiliki kekuatan pemulihan Tuhan. Tuhan sudah memulihkan kita, Tuhan sudah menyembuhkan kita oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Pemulihan sudah terjadi atas hidup kita. Pemulihan Tuhan merupakan kekuatan kita, karena Tuhan tinggal di dalam hidup kita, maka kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Yang kelima, saudara, kekuatan kita adalah kekuatan ucapan syukur. Orang yang menjadikan hidupnya sebagai tempat tinggalnya Tuhan, Tuhan tinggal di dalam hidup kita, maka akan selalu muncul di hidup kita perkataan kita, ucapan syukur. Ucapan syukur bahwa kita sudah dipelihara oleh Tuhan, kita sudah diberkati, kita sudah dikuduskan, kita sudah mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan tinggal di dalam hidup kita, dan karena Tuhan tinggal dalam hidup kita, segala sesuatu mulia. Maka yang
yang keluar di mulut kita dan di seluruh hidup kita adalah memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kekuatan kita sebagai tempat tinggalnya Tuhan ada di pengucapan syukur. Mengapa kita bersyukur? Karena kita sudah dipelihara oleh Tuhan, karena kita sudah diberkati, disertai, diampuni, dikuduskan, dan dimuliakan di dalam Kristus. Yang keenam, saudara, yang keenam, bahwa kita memiliki yang namanya kekuatan perkataan Tuhan. Pada waktu Yesus memperkatakan, pada waktu Yesus mengucapkan, apa yang dia ucapkan itu adalah firman Tuhan. Dan ada kekuatan firman di dalam diri orang yang menjadikan hidupnya sebagai tempat tinggalnya Tuhan. Saudara, kekuatan orang percaya ada di firman Tuhan. Waktu kita percaya, merenungkan firman Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi oleh karena ada kuasa di dalam firman Tuhan. Kekuatan kita sebagai tempat tinggalnya Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman. Itulah kekuatan orang yang percaya, yang menjadikan hidupnya sebagai tempat tinggalnya Tuhan. Yang ketujuh dan yang terakhir, kita memiliki yang namanya kekuatan hadirat Tuhan. Di dalam pembacaan kita, saudara, di ayatnya yang ke-12 dan kita lihat di ayatnya yang ke-23, di situ Yesus masuk dan semua orang tahu ada Yesus di dalam, dan hadirat Tuhan selalu menarik segala masalah untuk diselesaikan. Hadirat Tuhan menarik segala pergumulan untuk dibereskan oleh Tuhan. Segala sakit penyakit disembuhkan, segala kelemahan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan setiap kata-kata intimidasi yang diucapkan oleh orang yang tidak suka kepada pribadi Yesus maupun apa yang dilakukan Yesus di dalam bait Allah dibungkam oleh Tuhan. Perhatikan bahwa kita memiliki hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada dalam hidup kita, dan karena Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka semua orang tahu ada Tuhan dalam hidup kita. Itu akan membawa orang yang sangat membutuhkan Tuhan terhubung kepada kita, karena di dalam hidup kita ada pribadi Yesus, ada pribadi Kristus, ada hadirat Tuhan. Jadi saudara, ada 7 kekuatan orang yang menjadikan hidupnya sebagai tempat tinggalnya Tuhan. Yang pertama, kita memiliki kekuatan rancangan Tuhan. Yang kedua, kita memiliki kekuatan kekudusannya Tuhan. Yang ketiga, kita memiliki kekuatan doa. Yang keempat, kita memiliki kekuatan pemulihan. Yang kelima, kita memiliki kekuatan pengucapan syukur, kekuatan ucapan syukur. Yang keenam, kita memiliki kekuatan firman Tuhan. Kita memiliki kekuatan firman Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, kita memiliki kekuatan hadirat Tuhan. Orang yang menjadikan hidupnya sebagai tempat tinggalnya Tuhan memiliki 7 kekuatan ini. Biarlah kita tetap berserah, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, sebab kita memiliki kekuatan yang luar biasa melekat kepada pribadi Yesus. Biarkan Yesus tinggal di hidup kita dan mengandalkan Tuhan. Percaya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Imani bahwa sudah ada kekuatan di dalam hidup kita sebagai orang yang menjadikan diri kita, hidup kita sebagai tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin firman Tuhan. Baik, saya mau berdoa untuk saudara. Haleluya. Pada kesempatan ini saya mau berdoa dalam nama Yesus, mengalir kasih karunia Tuhan untuk hidupmu. Saat ini juga engkau adalah tempat tinggalnya Tuhan. Kelahiran baru terjadi dalam hidupmu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terjadi atas hidupmu, dan sekarang engkau tempat tinggalnya Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidupmu, ada hadirat Tuhan di dalam hidupmu, ada pribadi Tuhan dalam hidupmu, dan karena ada pribadi Tuhan dalam hidupmu, maka engkau memiliki rancangan Tuhan yang tidak bisa gagal. Apa yang diatur oleh Tuhan untuk hidupmu tergenapi dalam hidupmu. Rancangan Tuhan tergenapi, terselesaikan, dan nyata dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, aku imani dan berkatakan bahwa pemulihan Tuhan terjadi atas tubuhmu, atas
keluargamu. Pemulihan terjadi atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, bisnismu dipulihkan oleh Tuhan, karena Engkau memiliki kekuatan pemulihan. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau memiliki kekuatan kekudusan. Engkau sudah dikuduskan, Engkau sudah dibenarkan oleh Tuhan. Iblis tidak bisa mengganggu hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada perlindungan kekudusan Kristus di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memiliki kekuatan doa. Dalam nama Yesus aku berdoa. Doa-doamu adalah doa-doa yang penuh kuasa. Doa-doamu adalah doa-doa yang penuh iman. Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan senang dengan hidupmu dan Tuhan mendengarkan doamu. Ini waktumu, ini waktunya engkau mengalami jawaban Tuhan. Segala doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Sekarang juga jadi dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, ada kuasa firman dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, apa yang engkau renungkan, firman Tuhan yang engkau renungkan hidup dalam hidupmu. Dan oleh kuasa firman, engkau dituntun oleh Tuhan. Engkau bukan orang yang tersesat. Bisnismu bukan tersesat. Bisnismu bukan tersesat dalam nama Yesus. Engkau dituntun oleh Tuhan dalam setiap langkah dan keputusan. Aku berdoa ada hikmat dan tuntunan Tuhan di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Tuhan, dan perkataanmu, perkataan ucapan syukur, aku berdoa dalam nama Yesus, mengalir ucapan syukur, sungai ucapan syukur keluar dari mulutmu, bersukacita dan memuliakan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Dan karena ada hadirat Tuhan, maka tidak ada yang bisa menggagalkan hidupmu. Dalam nama Yesus Tuhan, penyembahanmu ada kuasa, doa-doamu ada kuasa. Dimanapun engkau berada, ada hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, engkau penuh kemenangan, ada perlindungan, ada kesuksesan, ada keberhasilan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Tuhan, terjadi atas hidupmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara, waktu engkau renungkan firman Tuhan dan mengimani apa yang kita doakan ini, saya percaya Roh Kudus sedang menyelesaikan semuanya, dan engkau sudah mengalami segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan. Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama-sama berkatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin.